Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, dan kita doakan tentunya guru kita, ustaz kita, pembina kita, Ustaz Fardil hafizahullah ta'ala, semoga Allah jaga beliau dan semua pengurus juga Allah jaga. Mudah-mudahan Allah terus mudahkan kita bekerja sama membangun masjid yang sama-sama kita cintai. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan menghadirkan beberapa hadis Rasulullah SAW terkait dengan hubungan kita kepada kerabat. Kenapa kita sebut di pagi ini terkait kerabat? Ini adalah Sabtu pertama di tahun 1448. Apa makna dari 1448 itu? Maknanya adalah hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah sudah 1448 tahun yang lalu. Di antara kaitan dengan kita sekarang apa? Berarti hadis-hadis yang selama ini kita kaji, kita baca, kita nikmati sudah setua itu usianya. Kan kira-kira di antara 13 tahun sebelumnya dan ditambah 10 tahun setelahnya, itu kan? Jadi kan tidak terlalu panjang sesungguhnya. Rasul diutus itu 40 tahun. Tugas dakwah beliau di Makkah itu kan totalnya 13 tahun, dan di Madinah 10 tahun. Kalau di Makkah menuju Madinahnya 1448 tahun yang lalu, ya tambah aja 13 mundur dan juga 10 tahun ke depan. Itulah ruang hadis Rasulullah SAW terkait dengan yang terkitabkan, terkauliyah minimal dan fi'liyahnya itu. Nah, rahimakumullah, berarti ini pusaka kan? Ini sudah tua sekali. Nah, rahimakumullah, sisi lainnya adalah bahwa pergantian tahun itu kan ditutup dengan bulan Dzulhijjah, dibuka dengan bulan Al-Muharram. Adapun tahun satunya adalah tahun itu hijrahnya Rasulullah, itu kan diputuskan oleh pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena di masa Rasulullah belum ada kalender Hijriah untuk tahun. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga belum ada kalender Hijriah, tahunnya belum ada. Ketika di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, salah seorang gubernur di Mesir kan mengecek file itu, ketemu surat dari kekhalifahan yang tertanda Sya'ban, gitu aja, Sya'ban doang. Nah, isinya sampai kapan berlakunya, mulai kapan berlakunya, pemerintahan di Mesir bingung. Akhirnya mengirimkan surat untuk mengusulkan perlunya umat Islam ini punya kalender sendiri. Akhirnya jadilah kalender Hijriah itu ditetapkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu diskusinya sempat mengarah kapan ke tahun satunya. Apakah tahun satunya wafatnya Rasul atau lahir Rasulullah? Ternyata keduanya tidak disepakati. Yang disepakati adalah pas waktu hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti
Kalau dari lahirnya tahunnya mundur lagi tuh. Mundur 54, itu mundur berapa berarti kalau dari lahirnya? Mundur 53 tahun, 53 tahun ke belakang. Kalau pas bi'tsahnya Rasulullah jadi Nabi mundur 13 tahun, karena ini pas hijrahnya Rasulullah, berarti 1448 itu adalah waktu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sementara akhir tahun itu Dzulhijjah, awal tahun itu Al-Muharram. Menutup tahun dengan bulan haram, membuka tahun juga dengan bulan haram. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menanamkan semangat bulan-bulan haram, semangat beramal, karena kebaikan sedang meningkat semua pahalanya, dan juga semangat hijrah karena Al-Muharram hari ini ingat dengan Hijriyah atau Hijriyah, basicnya bukan maulidnya Rasul, basicnya bukan mautur Rasul, bukan wafatnya Rasul, tapi basicnya adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahimakumullah, di antara sikap baik seorang mukmin itu dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa mau melihat apa yang telah dilakukan sebelumnya untuk hari esok, dan bertakwalah. Di sini ayat dibuka dengan wahai orang beriman, perintahnya takwa, muhasabah, takwa maning. Berarti muhasabah itu adalah pekerjaannya orang bertakwa agar dia bisa meningkat lagi takwanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mundur, kemarin itu kan ada ibadah di negeri ini, yaitu ibadah kurban. Nama yang kita ambil adalah, ternyata kambing itu atau sapi itu seakan juga berbisik tiga hal yang kita bahas kemarin. Kita menguatkan satu poin pertama, bahwa daging itu kan dibagi tiga. Yang pertama untuk pelaku pekurban dan keluarganya, tentunya sekaligus kerabatnya. Yang kedua, seperti yang kedua, untuk fuqara masakin, dan yang ketiga lagi seperti terakhir untuk halayak umum, diberikan hadiah. Baik orang kaya pun juga boleh menerima hadiah hewan kurban ini. Memberi pesan bahwa seorang yang ketika berkorban, kata Allah, yang sampai bukan darah, bukan dagingnya, tapi takwanya. Daging sudah habis, sudah dibagi semua, maka yang lanjut adalah takwanya. Nah, sepertiga pesan kambing dalam tanda kutip dan sapi buat kita adalah perhatikan keluargamu dan kerabatmu. Nah, di sini kita ingat firman Allah bahwa ternyata kerabat itu disebut pertama sebelum orang yatim, anak yatim, dan bahkan sebelum miskin. Di Al-Baqarah 177 itu, setelah menyebut orang bertakwa itu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, Rasul kita, terus tambahannya apa? Terkait hartanya orang bertakwa itu Allah sebutkan wa atal mala ala hubbihi. Nah, dia mau membagi hartanya dengan penuh rasa cinta kepada siapa? Dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil ila akhirih. Membagi hartanya dengan penuh kecintaannya kepada siapa? Kerabat dekat, kepada anak yatim, dan kepada orang miskin. Harus terus begitu. Dan banyak ulama tafsir menyebutkan didahulukannya kata dzawil qurba menunjukkan tingkat kepentingan ini. Maka tidak boleh kebalik, dekat sama orang miskin dan yatim tapi jauh dari kerabat. Maka konsep ini kalau dipakai di keluarga masing-masing, berarti keluarga besar masing-masing akan berpikir gimana kerabat di komunitas keluarga kita ini bisa
terjaga. Nah, ini poinnya. Dan sedikit informasi berarti kan pada kerabat masing-masing keluarga bertugas. Terus kalau sudah bisa ke kerabat, perhatikan naik juga, perhatikan anak yatim dan orang-orang miskin. Dan rahimakumullah, sedikit mengingatkan, semoga Allah berkahi programnya. Tanggal 4 bulan Juli ini, mohon maaf, di tanggal 4 bulan Juli, berarti tinggal berapa hari lagi ya? Sekarang tanggal berapa Is? 20 ya? Sekarang 20, berarti tinggal 14 hari ke depan masjid kita mengadakan program santunan anak yatim dan duafa. Tahun ini targetnya 160, jadi 100-nya yatim, 60-nya duafa. Monggo kalau kemudian ingin membantu, ingin juga terlibat di sini, ini ada peluang menegakkan pesannya kambing, pesannya sapi itu. Daging yang telah dibagi ternyata 1/3 keduanya itu buat fuqara dan masakin. Ini ada du'afanya plus juga ada yatimnya. Jadi ayatnya memberi harta kepada kerabat, berikutnya yatim dan miskin. Tapi begini, kadang-kadang kan ada orang pengen bergabung memberikan bantuan tapi duitnya orang ono. Gimana ini? Di salah satu hadis Rasulullah SAW sebelum kita nyebut masalah kerabat ini, ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah, dia sedang dalam perjalanan kehabisan bekal, terus berharap diberi bekal oleh Rasulullah. Hari itu Rasul sedang nggak pegang yang bisa diberikan kepada laki-laki ini. Kata Rasulullah, coba kamu temui si fulan, temui fulan itu, semoga tentunya ada bekal yang bisa kamu dapatkan dari dia. Ketika menemui orang itu, nggak lama menemui Rasulullah dengan menyatakan, wahai Rasulullah, alhamdulillah, bahasa bebasnya, tadi sahabatmu yang tadi sudah ngasih saya bekal untuk lanjut ke perjalanan. Apa kata Rasulullah? Petikan hadis ini lebih tenar disampaikan ketika ada kajian di WhatsApp, pengumuman kajian, bawahnya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, dia mendapatkan pahala yang sama. Menunjukkan, kalau sudah dipakai itu kan menunjukkan ada kajian di sana, kajian ini. Ternyata hadis tadi yang riwayat Imam Bukhari, Rasul bilang, siapa yang menunjukkan kepada orang lain tentang kebaikan yang bisa dia lakukan dan orang tadi melakukannya, kita kebagian pahala yang sama. Bahasa kasarnya, kalau yang ngasih bantuan kamu tadi berpahala, aku juga kebagian pahala yang sama. Kita ambil ini kepada program masjid tanggal 4 besok. Tanggal 4 ada santunan duafa dan yatim dan duafa. Kita pengen bantu, belum ada dananya, terus kita cari orang lain untuk bergabung. Pak, ada peluang ini. Terus orang ini memberikan 100, 200, 300. Karena biasanya kan kita rata-rata 200 untuk yatim ditambah dantengannya kalau cukup duitnya itu kan. Nah, berarti kan kalau satu orang mengampu 5 orang yatim, 1 juta misalnya kan, pahala bagi dia. Kita yang ngocok-ngocokin dia pun dapat pahala yang sama. Nah, ini enaknya menjadi muslim, kalaupun belum bisa berkarya langsung tapi ngajak orang lain terlibat, ternyata peluang pahala yang sama bagi orang yang tadi maklar, kalau bos kamu ya, maklar kebaikan. Monggo diinformasikan, ini masih ada 14 hari ke depan. Semoga Allah juga mudahkan ini terlaksana dengan baik. Baik, kembali pada kita. Jadi salah satu poin penting yang disampaikan adalah kerabat itu perlu untuk diperhatikan, baik hati, kata-kata, termasuk harta. Karena ini adalah pesan dari bulan Dzulhijjah terkait ibadah kurban, yang 1/3 kurbannya itu pesannya adalah naikkan nilai takwamu itu dengan peduli kepada kerabat. Baik,
kita sampaikan beberapa hadis. Ini kumpulan hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pertama gini, ini dikisahkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar menyampaikan hadis sampailah kepada umat ini. Dikatakan marra a'rabiyyun fi safarin. Ada seorang Arab Badui, orang kampung sedang safar. Nah, fakana Abul A'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Ternyata ayah dari orang Badui ini dulu pernah menjadi teman, atau sadiqan adalah teman li Umar radhiyallahu anhu. Jadi Badui yang sedang safar ini adalah teman dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah ayahnya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar sebagai anak dari Umar bin Khattab yang punya teman A'rabi ini, temannya adalah orang Badui ini, ketika safar berpapasan, maka faqala lil A'rabi, anak dari Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ngomong sama orang yang lagi safar ini, yang orang Badui ini, sambil menegaskan, alasta ibnu fulan, apakah kamu itu si ini bin fulan, gitu. Maka qala, orang Badui tadi bilang begini, bala, nggih, kamu nggak salah, aku anaknya, aku ini bin fulan. Nah, fa'amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yasta'qibu wa naza'a imamatahu an ra'si fa'atahu. Ketika mendengar jawaban bahwa dia adalah si A bin fulan, maka beliau perintahkan sahabat-sahabatnya untuk memberikan apa? Khimar, keledai, tempat yang dipakai dia untuk bepergian itu dikasih ke orang Badui ini, dan imamahnya, kepalanya dikasih juga kepada orang Badui ini. Nah, faqala ba'du man ma'ahu, beberapa orang yang bersama dengan Ibnu Umar itu protes. Amma yakfihi bidirhaman? Hei Abdullah bin Umar, kan Badui itu sudah senang kamu kasih 2 dirham aja udah senang. Kenapa engkau kamu kasih keledainya, kamu kasih imamahmu itu? Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Faqala, maka Ibnu Umar itu menjawab protes teman-temannya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ihfad wudda abika, jagalah teman ayahmu, la taqta'uhu fayudfi'ullahu nuraka, jangan kamu putuskan hubunganmu dengan teman ayahmu, maka dengan ini cahayamu bisa padam. Kalau bosok kampung ini, obormu bisa kepaten. Nah, ini hadis bukan bicara kerabat, tapi bicara kepedulian seorang hamba Allah, umatnya Rasulullah, kepada temannya ayah, kepada temannya ayah. Nah, di hadis kedua mengokohkan hadis ini bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya, Rasul bersabda, inna abarrol birri, sesungguhnya bakti yang paling berbakti itu. Jadi abarrol bir, kalau bir itu bakti, berarti bakti yang tinggi sekali itu an yasilar rajulu ahla wuddi abihi. Termasuk bakti yang sangat tinggi itu adalah jika seseorang menjalin hubungan silaturahim yang kuat, peduli yang kuat kepada siapa? Kepada keluarga dari teman ayahnya. Rawahul Bukhari. Rahimakumullah. Keluarga teman ayah, berarti kan kita punya ayah, ayah ini punya teman, teman ayah punya anak-anak. Kita diajarkan peduli kepada anak atau keluarga dari teman ayah kita.
hadis ini sahih, hadis kedua ini. Nah, kalau peduli kepada anak teman ayah, berarti kan Islam ngajari apa? Peduli kepada temannya ayah. Dan insya Allah kalau orang peduli pada teman-teman ayahnya, itu ada aja berkahnya. Kayak tadi ya, obornya nggak mati, cahayamu tidak mati. Artinya bisa jadi ada orang mudah mendapatkan pekerjaan karena dia tahu dia ini adalah teman dari si bos, anak dari temannya si bos ini, anak dari temannya si ini diantaranya cahaya bisa. Nah, kalau kepada temannya ayah saja diminta berbakti, melakukan bir, gimana dengan saudaranya ayah? Kalau dengan anak dari temannya ayah saja diminta untuk berhubungan baik, gimana dengan anak saudaranya ayah? Dan itulah mereka para kerabat. Nah, rahimakumullah, ternyata setelah ada bab yang disebut Abu Hurairah dengan bab birri man kana yasilu abuhu, berbakti, melakukan kebaikan kepada orang yang punya hubungan dengan ayah kita. Ternyata di berikutnya itu adalah bab al-wuddu yatawarath, perilaku orang tua, kebiasaan orang tua itu bisa nurun kepada anaknya. Pesannya apa? Kalau ayah tadi, kalau orang muslim tadi itu gemar silaturahim, gemar jaga obor gak kepaten obor, saudara punya urusan dia hadir, kerabat punya masalah dia hadir, maka dia fokus kepada kerabat juga. Maka ternyata kata Rasulullah SAW dari An-Nabi Bakar ibn Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat Rasulullah, qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, cukuplah bagimu dengan sabda Rasul ini, innal wudda yatawarath, bahwa kebiasaan orang itu, kecintaan orang pada sesuatu itu bisa nurun kepada generasinya, termasuk kecintaan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Berarti salah satu yang perlu kita turunkan kepada generasi adalah keterampilan seseorang untuk peduli kepada kerabatnya, peduli kepada teman-teman ayahnya, apalagi kepada kerabatnya, dan itu bisa nurun. Kenapa? Karena proses genetika itu kan DNA, iya. Omong DNA-nya nih orang suka berbuat baik ini. Baik, orang Jawa bilang cari yang bebet, bebet, bobot ya. Si bobotnya antep jadi bobot. Maksudnya salah satunya dia membawa ketua DNA orang-orang baik. Nah, ini satu poin. Tapi kemudian yang kedua yang juga pengaruh besar buat sikap adalah apa yang sering dilihat oleh anak sejak kecil dan lingkungannya itu bisa terserap. Maka al-wuddu yatawaraf, kecintaan seseorang pada sesuatu itu bisa terwariskan kepada anak-anak atau generasinya. Salah satunya apa? Tadi gemar, peduli, dan mau berbuat baik kepada orang-orang dekat dari keluarga ayah atau keluarga ibu. Nah, rahimakumullah, ini kedua. Berikutnya kami ingin menyampaikan di hadis yang terkait dengan juga ini. Nah, ternyata silaturahim itu begini. Silaturahim itu kan, silah itu menyambung, rahim itu ya rahim ini. Maka yang dekat siapa? Kita dengan saudara kandung kan ketemu pada rahim ibu. Kadang kita ketemu dengan dia bukan rahimnya ibu, tapi rahimnya nenek. Nah, itulah kerabat begitu kan. Itu perlu dijalin hubungan. Semakin dekat semakin berhak. Makin jauh haknya berkurang, tapi semakin dekat makin dekat. Rasul itu ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, itu kan langsung semua kerabatnya disampaikan. Keturunan Bani Hashim sini ini langsung disampaikan semuanya. Nah, ini menandakan apa?
menandakan bahwa beliau itu sangat peduli juga kepada kerabat. Nah, di antara hadis tentang ini disampaikan bahwa ada seseorang yang bertanya begini, akhbirni wahai Rasulullah, beritahu aku, ma yuqarribuni minal jannah, apa yang bisa membuat aku dekat kepada surga, apa ya Rasul? Ini sahabat itu nanyanya begini, mereka semua juga bekerja, mereka semua juga berkarya, tapi ingin karyanya membuat dekat kepada surga. Wa yubaiduni anin nar, dan membuat aku jauh dari api neraka. Cerdas sekali pertanyaan ini, bahwa apa yang membuat aku dekat kepada surga, jauh dari neraka. Ternyata apa kata Rasulullah? Qala, Rasul menjawab begini, kalau kamu ingin dekat surga, jauh neraka, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mendasar ini, engkau sembah Allah, ibadah kepada Allah, awas, tapi jangan musyrik. Jangan musyrik. Ini kalau malam satu suro, nah ini masih ingat jadi kan, ada sebagian yang masih terjebak pada hal-hal yang aneh-aneh. Filmnya aja malam satu suro, emang suro ini kenapa sih gitu? Terus ngasah keris, ngumbah keris gitu kan. Dulu saya pernah dapat cerita, bapak ini jawara betul, semua orang kalah. Salah satu kegiatannya apa? Tiap malam satu suro dia ke Merapi. Memang masih sudah sepuh Pak, sudah sampai 50 tahun ke sana lah itu masih gemblok. Satu ransel itu bukan isinya pakaian, isinya pusakanya. Dia naik ke Merapi sana dan di sana dia cuci ada. Tapi satu saat ketemu dengan seseorang yang tinggal di Rawamangun situlah, diomongin itu nggak ada gunanya begitu, sampean terlalu memuliakan barang-barang itu. Kata ini sakti dan dia luar biasa, petarung itu. Qadarullah diajak gelut sama bapak ini, ayo pakai ilmu semua. Ternyata nggak mempan semua itu, nggak mempan semua. Akhirnya lemes dia, ilmu yang mesti pakai. Jenengan pakai apa? Kerisku banyak kok, saya menang. Enggak, saya cuma minta sama Allah melindungi saya saja. Sejak itu dia terus merasa aku salah berarti. Dibuat kabeh terus tinggal di Tangerang, makannya dia milih yang jelas halal, terus jadi orang baik begitu. Jadi memang ada juga orang salah menyikapi malam satu suro. Nah, ini pertanda apa? Jangan buka tahun baru Hijriah ke sana dengan aktivitas kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pertama, ibadah tanpa kesyirikan agar dekat surga, jauh neraka. Kedua apa? Wa tuqimus shalah. Kamu jaga menegakkan sholat itu dengan sebaik mungkin. Wa tu'tiyaz zakah. Kalau kamu punya harta nanti cukup untuk berzakat, berzakatlah. Lihat pondasi dasarnya, ibadah tidak musyrik. Tunjukkan dengan sholat merupakan kewajiban personal hubungan dengan Allah, kuatkan. Kedua apa? Zakat juga dikuatkan karena ini hak Allah. Kalau ada harta. Yang terakhir apa? Wa tasilur rahim. Engkau jaga hubungan silaturahim. Ternyata dengan hadis ini rawahul Bukhari, dan hadis yang sahih ini, kalau ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka, jelas ibadah gak musyrik, sholat jelas, jangan ditinggalin nih, jangan salah. Terus zakat yang punya harta, iya. Tapi menarik yang keempat ini, wa tasilur rahim. Engkau jaga hubungan tali silaturahim. Maka bisa jadi loh Pak, orang tinggal di Jantung terus dia pulang kampung sebulan sekali, 2 bulan sekali, ditanya sampai ngopo? Ya pulang kampung lah. Kan enggak sayang duitmu entek terus lo, tol berapa, ini berapa. Iya, semua ada jatahnya kata dia.
niatnya bukan pamer kok, niatnya pengen punya hubungan kuat silaturahim dengan saudara yang di kampung. Kalau itu yang dilakukan, maka harta yang dikeluarkan itu akan menaikkan grade takwa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah menyampaikan kan, ada 4 jenis manusia menghadapi dunia ini. Yang paling tinggi nilainya, afdhul manazil, adalah dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa, menjalin hubungan silaturahim, dan tahu haknya Allah. Sama hadis ini. Takwa berarti ibadah tanpa musyrik, sholat juga, tahu haknya Allah, ada zakat. Yang ketiga, tasirul rahim. Jadi ini perlu digaungkan di semua keluarga. Sampai ngapa toh kok rajin sholat mau surga? Sampai ngapa sih kok seringkali sedekah kepada anak yatim mau surga? Ojo lali, kamu gak akan dekat dengan surga kalau kamu jauh dengan kerabat-kerabatmu. Sampai begitu coba. Berarti poin kuat sekali Rasulullah ngajari hubungan sosial di keluarga, apalagi keluarga besar gitu kan, makin besar makin besar. Apalagi kalau yang yatim itu kerabat, yang miskin itu kerabat, itu luar biasa. Pahalanya 2, pahala sedekah, pahala silaturahim. Nah sekarang gini pertanyaannya, aku sudah berjuang ngapik-ngapiin kerabat kae lo, tapi berengkele terus kayak. Kita berbuat baik, dia kalau bahasanya Pak Jursam tahu, kau balas air susu dengan tuba. Gimana itu bahasanya itu? Jadi air susu kau balas dengan air tuba. Terus bagaimana kalau begitu? Ada kan begitu kan? Udah datengin, kita sowan, merengut di sana, ngasih teh juga enggak, malah diperenguti. Dianggapnya kita datang pengen dapat tambahan warisan misalnya, pengen merangsek ini. Ya karena begitu. Ternyata itu pernah dialami salah seorang sahabat, nanya pada Rasul begini. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Innali qarabatan asiluhum wa yaqta'una. Rasul, wahai Rasul, aku ini punya banyak kerabat. Aku berjuang untuk menjalin hubungan silaturahim pada mereka. Kunjung, ngasih dia macam-macam. Yaqta'una, tapi mereka mutusin terus. Aku datang, dia merengut. Pokoknya dia berjuang berbuat baik, tapi diputusin terus malah. Wa ahsinu ilaihim fayasiuna ilayya. Aku sudah coba berbuat baik kepada mereka wahai Rasul, tapi mereka balas jengkelin malah. Piye iki. Karena kita ngerasain itu kan, ada model saudara yang rada jengkelin begini nih. Wis pokoknya kita bantu malah dianggap gangguin. Kita ingin punya hubungan dianggap pengen grogotin hartanya. Salah gitu. Nah, apa kemudian lanjutannya? Wa yajhaluna 'alayya wa ahlamu anhum. Jadi aku berbuat santun sama mereka. Aku udah sopan wahai Rasulullah, tapi mereka kasar wahai aku. Coba, aku nyambung diputusin. Aku berbuat baik dibalas keburukan. Aku santun mereka kasar. Iya coba ini. Aneh toh, kalau kita begini bodoh amat, kita ngapain ngurusin dia? Ternyata kenapa dia begitu sih? Kan dia tahu surga itu dekat bagi orang yang terus berjuang silaturahim. Nah, apa kata Rasulullah? La in kana kama taqul, jika kamu melakukan seperti yang kamu omongin tadi. Apa tadi berarti kan? Nyambung diputus, nyambung lagi putus lagi, berbuat baik dijelekin, bersikap sopan dikasari. Kalau kamu terus begitu, faka'annama tasifurul mal, jadi kamu itu seperti seakan lagi ngasih makan pasir panas ke dia. Maksudnya kalau orang itu nggak sadar
nanti cangkeme mulutnya akan penuh dengan pasir panas dari neraka itu kalau mereka nggak sadar. Dan sebaliknya apa? Sebaliknya wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihi ma dumta ala dzalik, dan Allah akan terus membersamai dirimu selama kamu melakukan apa yang kamu lakukan itu. Jadi susu yang dibalas tumbah tadi itu jengkelin memang, tapi kalau kamu bertahan demi kebaikan kerabatmu, terus kamu sabar begitu, Allah terus mendukungmu, membersamai dirimu. Tapi ini orang gampang tuh, angel tuh, kadang-kadang goro-goro waris baru sebentar belum kelar aja pecah, belum kelar itu kan, belum. Kadang-kadang gara-gara mungkin batas tanah pecah ini. Kadang-kadang saudara punya keinginan sama-sama daftar di kantor, adiknya diterima, kakaknya nggak diterima. Gara-gara itu dendam. Kalau rezekinya beda-beda, banyak masalah. Dari Allah, kalau orang itu terus berjuang menjaga silaturahim, apa sih dampaknya? Ini kan tahun baru. Kalau ada orang berusia hari ini berapa? 51 tahun misalnya, Masehinya, itu sejatinya berapa usia hijriahnya? Yang benar ngitung Pak Haji Rustam ini, kan 1 tahun itu rata-rata selisih 11 hari. Kalau 50 tahun berarti 550 ya. Nah berarti kalau 500 itu kan lebih dari setahun. Maka orang yang berusia 50 tahun hari ini, sesungguhnya usia dia 51, sekian bulan untuk hijriahnya. Saya istri itu punya paman, beliau komandan marsekal pertama di Indonesia, sampai sekarang masih Allah kasih hidup. Ulang tahun ke-60 marsekal itu, ulang tahun apa? Seskwal ya. Itu masih skuadron, masih ikut hadir. Kalau ditanya, Pak D berapa usianya Pak D? Waktu usia 80 bilang begini, Pak D sekarang 80 tahun Masehi, 83 tahun Hijriah. Ternyata bapaknya itu masih nyimpen potongan kalender Hijriah ketika dia lahir, sampai sekarang masih dipampang di tembok itu. Luar biasa ini. Semoga Allah menjaga beliau, karena sekarang sudah sepuh, 90 lebih sekarang, melemahlah kesehatannya. Di depan rumahnya ada catatan bapaknya, dan saya tengok di semua adiknya, rumahnya lain, terpampang kalimat mbahnya ini: setiap hari memakan usiamu, maka berbuat baiklah kepada manusia. Itu dibingkai begitu. Itu kalimatnya Mbah Suratno. Itu bapak dari anak-anak yang ada 8 atau 7, totalnya itu berapa? Ada 13 ya, 14 ya. Nah yang di Jakarta kalau kita tengok selalu punya itu di depan rumahnya. Ini kan salah satu wejangan kakek itu didengar sampai cucunya dan bahkan buyutnya, karena ada kalimat yang di ini. Saya juga mikir, kalimat apa ya yang perlu sampai dari kita kepada cucu kita nanti, ya kira-kira yang mana kira-kira ini? Dan mudah-mudahan diantaranya sumber di hadis Rasulullah ini dia. Apa kelebihan orang yang menjaga silaturahim? Ini Rasulullah dikatakan dari Ibnu Syihab mengatakan, memberi kabar kepadaku Anas bin Malik. Jadi Syihab bin Ibnu Syihab dapat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabdanya? Man ahabba an yubsata lahu fi rizki. Siapapun yang ingin diperluas rizkinya, wa an yunsa'u lahu fi athari, ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka jalinlah hubungan silaturahim. Dan saya punya data beberapa orang-orang yang 90 ke sana. Ketemu berapa saya Pak? Sekian. Kemarin ketemu lagi di Sumur Batu, yang pernah saya cerita itu namanya Abdul Qadir Jailani. Sekarang 97 tahun. Itu masih duduknya kencang begitu Pak.
Saya pernah setor wajah beliau ke teman yang biasa lihat wajah itu, katanya siapa nih Ustaz? Nampak segini usianya tuh, apa artinya? Dari wajahnya tergambar paru-parunya sehat sekali. Ternyata dia punya program tiap malam 1000 ayat. 1000 ayat itu ya bukan semuanya Al-Fatihah berapa kali, tambah Al-Waqi'ah, tambah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, tambah ya sampai totalnya bisa 1000, dan itu mulazamah gitu, dan sehat banget. Nah, usia panjang. Nah, dari banyak orang sepanjang itu selalu begini, legakan hatimu, ojo ngoyo, terus gampang sowan kepada saudara-saudara, ringan kaki untuk silaturahim. Ternyata itu ada hadisnya. Siapa yang berupaya menjalin silaturahim dengan baik, janji Rasulullah, ayo siapa yang pengen tambah rezekinya, luas rezekinya, dan usia nambah. Sehingga ada diskusi ulama, janjane ini hadis bicara kualitas usia atau nambah usianya? Karena bilang itu bukan nambah kali, kualitasnya aja gitu. Enggak, diskusinya lebih kuat nambah usianya. Kan sejak kita berusia 120 hari, malaikat diperintahkan mencatat usia kita kan? Iya, kan Allah tak maha tahu. Di perjalanan Allah akan tambah lagi usianya, karena Allah juga tahu orang ini kelak pandai silaturahim. Nah, di hadis kedua mirip kalimatnya, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizki, siapa yang ingin diperluas rizkinya, wa an yunsha'a lahu fi athari, dan ingin juga panjang usianya, falyasil rahimah, hendaklah orang ini mau menjalin hubungan tali silaturahim. Demikian rahimakumullah, bahwa kita berharap untuk bisa juga menjadi baik dengan amal soleh yang banyak, usia panjang, jaga silaturahim dengan kerabat. Dulu orang mesti datang, sekarang bisa video call, gitu, bisa ini, jadi lebih memudahkan untuk ini. Terakhir kami tutup dengan hadis. Memang Rasulullah itu berpesan bahwa innallaha yusikum bi ummahatikum, Allah itu berwasiat agar kalian bersikap baik kepada para bunda kalian, ibu, sampai 3 kali. Thumma yusikum bi ummahatikum, kemudian Allah berpesan wasiat kepadamu tentang ibu kalian. Thumma yusikum bi abaikum, ini kemudian tentang terkait ayah kalian. Baru yang berikutnya, thumma yusikum bil aqrab fal aqrab, dan Allah berwasiat tentang kerabat dekatmu yang makin dekat makin butuh dijalin silaturahim. Janganlah kita dekat dengan banyak sahabat kita, peduli banget, lali kalau dulure dhewe. Kepada anak yatim bagus banget sumbangannya, tapi lali sama kerabat sendiri. Ini poinnya. Baik, pagi ini mudah-mudahan kambing yang telah disembelih, sapi yang telah disembelih, dalam tanda kutip berbisik kepada kita semua, ojo lali, dagingku cuma kau bagi buat keluargamu juga toh, buat kerabatmu juga toh. Naikkan takwa dengan memperbaiki hubungan dengan keluarga, kerabat dekat, kepada orang miskin dan fuqara yang juga butuh, dan kepada halayak secara umum. Berarti apa? Si kambing berpesan agar kita punya hubungan sosial yang baik. Karena orang nanya, gua apa toh? Mau muslim tiap tahun nyembelih kambing, nyembelih sapi, terus bagi-bagi, mau apa toh? Ternyata bukan daging dan darahnya, tapi takwamu yang sampai kepada Allah. Di antara takwa itu adalah peduli pada kerabat, keluarga dan kerabat, peduli orang lemah, dan peduli kepada sesama. Baik, demikian, tepat jam 6 lebih 2 menit kita cukupkan. Ada yang mau ditambahkan barangkali? Baik, kita cukupkan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lahu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.